Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. A reading from the Bhagavad Gita, it is chapter 7, text number 1. Shri Bhagavan Vacha Maya Sakta Manapata Yogam Yanjanmadashraya Asamshayam Samagramam Yata Jasnati Tachrinu Shri Bhagavan Vacha Maya Sakta Manapata Yogam Yanjanmadashraya Asamshayam Samagramam Yata Jasnasi Tachrina Shri Bhagavan Vacha Maya Sakta Manaparta Yogam Yanjanmadashraya Asamshayam Samagramam Yata Jasnasi Tachrina Shri Bhagavan Vacha Maya Sakta Manapata Some more people. Ya, lebih banyak lagi. Ada yang bawa bab 7 sloka 1. Mataji's
Shri Bhagavan Uvaca. Tuhan Yang Maha Esa bersabda, Mai kepadaku asakta manaha, pikiran terikat, artha, wahai putra Pritha, yogam, keinsafan diri, yunjan, berlatih, mat ashrayaha, sadar kepadaku, kesadaran Krishna, asam syayam, tanpa keraguan-raguan, samagram, sepenuhnya, mam, aku, yatha, bagaimana, nyasyasi, engkau dapat mengenal, tat, itu, shrenu, coba mendengar. Kepribadian Tuhan Yang Maha Esa bersabda, wahai putra Pritha, sekarang dengarlah bagaimana engkau dapat mengenal diriku sepenuhnya, bebas dari keraguan-raguan, dengan cara mempraktekkan yoga dan menyadari aku sepenuhnya dengan pikiran terikat kepadaku. Jelasan Yang Mulia Srila Prabhupada. Dalam bab 7 dari Bhagavad Gita, sifat kesadaran Krishna diuraikan sepenuhnya. Krishna memiliki segala kehebatan sepenuhnya, dan bagaimana cara beliau mewujudkan kehebatan itu diuraikan di sini. 4 jenis orang yang beruntung yang menjadi terikat kepada Krishna, dan 4 jenis orang yang kurang beruntung yang tidak pernah mendekati Krishna juga diuraikan di dalam bab ini. Dalam 6 bab pertama dari Bhagavad Gita, makhluk hidup sudah diuraikan sebagai roh yang tidak bersifat material, yang sanggup mengangkat dirinya sampai keinsyafan diri dengan berbagai jenis yoga. Pada akhir bab 6 sudah dinyatakan dengan jelas bahwa memusatkan pikiran dengan mantap kepada Krishna, atau dengan kata lain kesadaran Krishna, adalah bentuk tertinggi segala yoga. Dengan memusatkan pikiran kepada Krishna, seseorang dapat mengenal kebenaran mutlak sepenuhnya, bukan dengan cara yang lain. Keinsyafan terhadap Brahma Jyoti yang tidak bersifat pribadi atau Paramatma yang berada di satu tempat bukan pengetahuan yang sempurna tentang kebenaran mutlak, sebab pengetahuan itu hanya merupakan sebagian saja. Pengetahuan yang penuh dan ilmiah ialah Krishna, dan segala sesuatu diungkapkan kepada orang yang sadar akan Krishna. Dalam kesadaran Krishna yang lengkap, seseorang mengetahui bahwa Krishna adalah pengetahuan tertinggi di luar segala keraguan-raguan. Berbagai jenis yoga hanya merupakan batu loncatan pada jalan menuju kesadaran Krishna. Orang yang mulai mengikuti kesadaran Krishna secara langsung, dengan sendirinya mengetahui tentang Brahma Jyoti dan Paramatma sepenuhnya. Dengan berlatih yoga kesadaran Krishna, seseorang dapat mengetahui segala sesuatu sepenuhnya, yaitu kebenaran mutlak, para makhluk hidup, alam material, serta perwujudan-perwujudannya dengan perlengkapan. Karena itu, seseorang harus mulai latihan yoga sebagaimana ditunjukkan dalam ayat terakhir dari bab 6. Memusatkan pikiran kepada Krishna sebagai Yang Maha Kuasa dimungkinkan dengan bhakti yang telah dianjurkan dengan 9 bentuk yang berbeda. Di antara 9 bentuk itu, Shravanam adalah bentuk pertama dan bentuk yang paling penting. Karena itu Krishna bersabda kepada Arjuna, Kachrenu, atau dengarlah dariku. Tidak ada seorang pun penguasa yang lebih tinggi daripada Krishna. Karena itu dengan mendengar dari Krishna, seseorang mendapat kesempatan yang paling baik untuk menjadi sadar akan Krishna secara sempurna. Karena itu seseorang harus belajar dari Krishna secara langsung, atau belajar dari seorang penyembah Krishna yang murni, bukan dari orang yang masih hijau, bukan penyembah dan sombong dengan menyandang gelar dari perguruan tinggi. Dalam Srimad Bhagavatam, proses tersebut untuk mengerti tentang Krishna, kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, kebenaran mutlak, diuraikan dalam bab 2 dari skanda pertama sebagai berikut.
Shrinvatang Svakatha Krishna Punya Shravana Kirtana Hridyantah Stohya Bhadrani Vidhunoti Suhrit Satam Nashkaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavani Nishtiki Tada Rajastamo Bhava Kamalobhadhayashtaye Cheta Etair Anna Vidham Sthitam Sattve Prasiddhati Evam Prasanna Manasu Bhagavad Bhakti Yogataha Bhagavad Tattva Vijnanam Mukta Sangasya Jayate Vidhyate Hridaya Granthes Chidyante Sarva Samshayaha Kshiyante Chasya Karmani Drishta Evat Manishware. Mendengar tentang Krishna dari kesusastraan Veda atau mendengar dari Krishna secara langsung melalui Bhagavad Gita dengan sendirinya merupakan kegiatan yang saleh. Bagi orang yang mendengar tentang Krishna, Sri Krishna yang bersemayam di dalam hati setiap orang bertindak sebagai kawan yang paling mengharapkan kesejahteraan penyembah dan menyucikan penyembah yang senantiasa tekun mendengar tentang beliau. Dengan cara demikian, seorang penyembah secara wajar mengembangkan pengetahuan rohani yang tersimpan di dalam hatinya. Begitu penyembah itu mendengar lebih banyak tentang Krishna dari Bhagavatam dan dari para penyembah, dia menjadi mantap dalam bhakti kepada Tuhan. Dengan mengembangkan bhakti, seseorang dibebaskan dari sifat-sifat nafsu dan kebodohan, dan dengan demikian nafsu-nafsu material dan kelobaan dihilangkan. Apabila hal-hal yang tidak suci tersebut dihapus, seorang calon menjadi mantap pada kedudukannya, yaitu kebaikan yang murni, dan dia disemangatkan oleh bhakti dan mengerti ilmu pengetahuan tentang Tuhan secara sempurna. Demikianlah Bhakti Yoga memotong ikatan keras berupa kasih sayang material yang memungkinkan seseorang segera mencapai tingkat asamshayam samagram, yaitu mengerti tentang kebenaran mutlak yang paling utama, kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Dari Srimad Bhagavatam skanda 1 bab 2 sloka 17 sampai 21. Karena itu hanya dengan mendengar dari Krishna atau dari penyembah beliau dalam kesadaran Krishna, seseorang dapat mengerti ilmu pengetahuan tentang Krishna. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurunnilikanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakamitamscha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatadeshakarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So in the second chapter, Lord Krishna is beginning to explain about Bhakti Yoga.
Di dalam bab 7 Bhagavad Gita, Sri Krishna mulai menjelaskan tentang Bhakti Yoga. We see at the end of the 6th chapter, Lord Krishna had explained that Bhakti Yoga is at the top of the yoga ladder. Kita lihat di akhir dari bab 6 Bhagavad Gita, Sri Krishna menyatakan bahwa Bhakti Yoga adalah tahapan tertinggi dari anak tangga yoga, dari tangga yoga. Right? Of all yogis, the highest yogi is the one who is absorbed in devotion to Lord Krishna. Di antara para yogi, yogi yang tertinggi adalah seorang yogi yang khusyuk dalam cinta bakti kepada Krishna. Lord Krishna had been, first of all, defeating Arjuna's arguments about why he should not fight. Pertama-tama Sri Krishna mengalahkan berbagai argumen Arjuna tentang mengapa ia hendaknya tidak bertempur. Of course, Arjuna had been intelligent and he understood that he was confused and he had approached Krishna and asked Lord Krishna for help. Tentu saja karena Arjuna adalah seorang yang cerdas, ia mengetahui bahwa dirinya sedang bingung dan untuk itu beliau mendekatkan diri kepada Sri Krishna. Kalpanya dosho pahata svabhava Richami tvam dharma samudachetas. Arjuna is saying, because of my miserly weakness, I am confused about my duty. Arjuna menyampaikan karena kelemahan diri hamba yang pikir, hamba telah dibingungkan tentang apa sesungguhnya kewajiban hamba. Arjuna admits he has some dosha, right? Maybe you get your astrological chart done and the astrologer tells you, oh, you have some doshas in your chart. Jadi Arjuna menyatakan bahwa beliau memiliki beberapa dosa dan kalau kita menghadap kepada seorang astrolog mungkin ia akan mengatakan, oh, Anda memiliki beberapa dosa dalam bagan perbintangan Anda. So Arjuna also understood he had some dosha, he had some faults. Dan Arjuna pun menyadari dirinya memiliki beberapa dosa atau kelemahan-kelemahan. And he understood his big fault was this miserly weakness. Dan Arjuna menyadari bahwa kelemahan utamanya adalah miserly weakness atau kelemahan yang kikir. Miser means just like somebody has a lot of money, they don't like to spend it. They just like to look at it and to count it. Kikir di sini seperti halnya jika seorang memiliki banyak uang, tetapi kemudian tidak ingin memanfaatkan uangnya, hanya dia pandangi dan dihitung. Right? Maybe we're looking to get some donations to build our temple, and we know somebody's a very rich man, and we go to them and we ask them to help to build the temple, and they say, oh no. Misalnya kita mengetahui ada seseorang yang memiliki uang yang banyak dan kita kemudian mendekatinya karena kita ingin memohon dana punya untuk pembangunan temple, tetapi kemudian saat didekati yang bersangkutan oh tidak. We know they have so much money, but they don't like to spend it. Kita tahu ia memiliki uang yang banyak, tetapi dia tidak mau menggunakannya. We tell them, no, if you donate to build the temple, then you will go to the spiritual world. Krishna will take you back home, back to Godhead. Kita sampaikan kepada yang bersangkutan, oh jika Anda mendanapuniakan uang Anda untuk pembangunan mandir, bangunan tempel Sri Krishna sendiri akan mengajak Anda, menjemput Anda, membawa Anda pulang kembali ke dunia rohani. If you build a home for Krishna, Krishna will give you a home when you go back to Godhead. Jika Anda membangun sebuah rumah untuk Krishna, maka Sri Krishna akan menyediakan sebuah rumah untuk Anda saat Anda sudah pulang kembali ke dunia rohani.
Lord Krishna appreciates any service you will do for him. Sri Krishna menghargai pelayanan apapun yang Anda lakukan untuk melayani beliau. So Arjuna understood that he had this miserly nature. Arjuna menyadari dirinya memiliki suatu sifat kikir ini. Arjuna's miserliness was in relation to the human form of life. Sifat kikir Arjuna itu terkait dengan bentuk hidup sebagai manusia. He did not want to use his body for the service of Lord Krishna. Beliau tidak mau menggunakan badannya dalam pelayanan kepada Krishna. He has a human body, but he doesn't want to use it for spiritual purposes. Ia memiliki bentuk badan manusia, tetapi tidak mau menggunakannya untuk tujuan-tujuan rohani. He thinks the body is just meant for eating and sleeping and mating and defending. Berpikir bahwa badan ini hanyalah ditujukan untuk makan, tidur, berhubungan badan, dan membela diri. And some people think their life is successful when they have 8 children. Ada orang yang berpikir bahwa hidupnya akan sukses jika ia memiliki anak yang banyak. But the dogs also produce many puppies at a time. Tapi anjing pun saat dia melahirkan anak anjing itu banyak saat lahir. So it's not just only producing children, but we want to see devotees. Jadi bukan hanya bagaimana bisa memiliki anak, tetapi bagaimana bisa menjadi penyembah. We want devotees who will be dedicated to service to Krishna. Kita menginginkan memiliki penyembah-penyembah yang berdedikasi dalam melayani Krishna. But if we're only thinking eating and sleeping, mating, defending, that is animal life. That is not human life. Tetapi jika yang dipikirkan hanya bagaimana makan, tidur, berhubungan badan untuk berketurunan dan membela diri, maka itu bukanlah apa yang dilakukan oleh manusia, itu adalah apa yang dilakukan oleh binatang. Human life is meant for thoughtfulness. It's meant for inquiry into the absolute truth. Bentuk kehidupan manusia dimaksudkan untuk berpikir yang mendalam, dimaksudkan untuk bertanya, mempertanyakan tentang kebenaran mutlak. The Vedanta Sutra begins Atato Brahma Jignasa, that now try to understand what is Brahman and what is matter and what is spirit. Vedanta Sutra dimulai dengan Atato Brahma Jigyasa, bahwa kinilah saatnya kita mencari tahu apa itu Brahman, apa itu yang rohani dan apa itu yang materi. It begins with now, meaning now you're a human being. Now you have the human form of life. You have the opportunity to read scriptures and to understand transcendental knowledge. Jadi baris tadi dimulai dengan kata kini, saat ini. Jadi saat ini saat mendapatkan bentuk kehidupan sebagai manusia. Saat inilah waktunya kita belajar mencari tahu tentang siapa diri kita, dan apakah kebenaran mutlak itu. And if we don't use our human life for this higher purpose, then we're condemned. We're simply miserly people. Dan jika kita tidak menggunakan bentuk kehidupan manusia kita untuk tujuan yang lebih tinggi ini, maka kita disalahkan bahwa kita sedang bertindak kikir, tidak mau memanfaatkan kesempatan bentuk hidup sebagai manusia ini dengan benar. We have the human body, but we're not using it for any real purpose except what the animals are doing. Kita telah mendapatkan bentuk badan manusia ini, tetapi kita tidak menggunakannya untuk suatu tujuan-tujuan yang sebenarnya, dan kita hanya menggunakannya untuk hal-hal yang merupakan kegiatan hewan. So Lord Rishabdev, he was preparing to retire from the world to take vanaprastha,
And before he retired, he first of all gathered his 100 sons and gave them instruction. Maharaja Rishabhadewa, beliau sedang bersiap untuk meninggalkan kehidupan material, dan sebelum itu beliau mengumpulkan 100 putra-putranya dan mengajarkan mereka tentang pengetahuan keinsafan diri. In the past, all the great kings, they would all retire. They would accept the vanaprastha order of life, and they would go and live in the forest. Di masa lampau, para raja-raja yang saleh akan menerima tahapan hidup pelepasan ikatan wanaprastha dan kemudian mengundurkan diri dan tinggal di hutan. They would prepare for the next life. They're not just thinking only now I want to be comfortable, but they were preparing for the next life. Mereka mempersiapkan diri untuk kehidupan berikutnya. Tidak hanya berpikir, oh bagaimana saat ini saya bisa hidup yang nyaman, tetapi bagaimana kemudian nantinya mempersiapkan diri untuk kehidupan berikutnya. Srila Prabhupada met with this Alfred Ford. He was the grandson of the Henry Ford who founded the Ford Motor Company. Srila Prabhupada bertemu dengan Alfred Ford yang adalah cucu dari Henry Ford yang mendirikan Ford Motor Company, perusahaan industri mobil Ford. So Alfred Ford, he got initiation from Prabhupada. He had read Prabhupada's books and he became Prabhupada's initiated disciple. So he met Prabhupada. Alfred Ford telah membaca buku-buku Srila Prabhupada dan akhirnya menjadi murid yang diinisiasi oleh Srila Prabhupada. Jadi Alfred Ford telah bertemu dengan Srila Prabhupada. So when he met Prabhupada, Prabhupada said to him, he said, oh, you're Henry Ford's grandson, is it? And Alfred Ford, he said, I felt proud, my chest swelled out and I was feeling proud that, oh, Prabhupada knows me, he knows my family. Ketika pertama kali bertemu dengan Srila Prabhupada menyampaikan kepada Alfred Ford bahwa, oh, Anda adalah Alfred Ford, cucu dari Henry Ford, pendiri perusahaan mobil Ford. Dan Alfred Ford menyampaikan bahwa saat itu merasa begitu bangga, oh, Srila Prabhupada mengenal saya, mengenal keluarga saya. So then Prabhupada said to him, where is Henry Ford now? Dan Srila Prabhupada melanjutkan, di manakah Henry Ford sekarang? So Alfred Ford said, then I bowed my head and I felt very fallen because I know my grandfather that he can't be in a very good situation. Dan Alfred Ford menyampaikan bahwa saat itulah seperti dibangunkan, tersadar karena menyadari apa yang dilakukan oleh kakeknya belum tentu adalah sesuatu yang baik, jadi belum tentu mendapat tempat yang baik. There are some people in one life they become the president or the prime minister of a whole country, of a whole nation, and next life they may have to become the dog. Ada orang-orang yang mungkin dalam kehidupan yang satunya sebagai pemimpin sebuah negara atau kerajaan seperti itu, tapi dalam kehidupan berikutnya menjadi anjing. So human life is very special. It's a cross. Either we can go up to higher forms of life, we can come back, or we can go down into lower forms of life. Bentuk hidup manusia ini adalah sesuatu yang istimewa karena dari sini kita bisa meningkatkan diri kita naik ke bentuk-bentuk kehidupan yang lebih tinggi atau pulang kembali kepada Tuhan, atau sebaliknya bisa turun. We have the one book, Coming Back, The Science of Reincarnation. Salah satu buku Srila Prabhupada yaitu Kembali Lagi, Ilmu Pengetahuan Reinkarnasi. Do you have that book translated to Bhasa? Yes. Very good. So, the last chapter in the book. Dalam bab terakhir dari buku Kembali Lagi, the last chapter in the book is Don't Come Back. Jadi bab terakhir berjudul Janganlah Kembali Lagi.
Right? If we come back again to this, it meant we failed in this life. Kalau kita kembali lagi, itu artinya bahwa kita tidak sukses, kita gagal dalam kehidupan yang sekarang. You fail, just like if you're studying at college and you fail the exam. Oh, you have to do everything again. The whole year you have to repeat. You have to pay again the fees. You have to take the exam again until you can pass. Gagal seperti halnya kalau kita kuliah lalu kita gagal dalam ujian, maka kita akan mengulangi lagi setahun itu, kita mengulang, sebenarnya kita harus bayar lagi, kita ulang lagi mempelajari apa yang kita pelajari, lalu kita harus lagi mengambil ujian itu. So we're in the human life and we have our final exam at the moment of death. Dalam hidup manusia kita punya ujian akhir, yaitu saat kematian. So Lord Krishna explains, Yam yam vapismaram bhavam chajati ante kalevaram. Whatever we remember at the end of life, we'll go to that in the next life. Sri Krishna bersabda bahwa apapun yang kita ingat pada akhir hidup kita, maka keadaan itulah yang akan kita capai dalam kehidupan berikutnya. So where do you want to go from here? Jadi hendak kemanakah kita setelah ini? Where are you thinking to go in the next life? Kita berpikir akan kemana dalam kehidupan berikutnya? Some people think, oh, I will go to America or Australia. Ada orang-orang yang berpikir, oh saya akan ke Amerika, saya akan ke Australia. But you may be the dog there. Tapi bisa saja di sana terlahir sebagai anjing. Or you may be a tree there. Bisa pula menjadi sebatang pohon di sana. We have to be very careful how we use this human life. Kita harus sangat berhati-hati bagaimana kita menggunakan bentuk hidup manusia ini. We know there are 84 lakh species of life and only 4 lakh are human species. Kita tahu ada 8.400.000 jenis spesies kehidupan dan hanya 400.000 dari keseluruhan itu adalah bentuk hidup manusia. So it's good fortune to get the human body. Jadi merupakan suatu keberuntungan kita bisa mendapatkan badan manusia. And we're even more fortunate to get the association of devotees. Dan lebih beruntung lagi karena kita mendapatkan pergaulan para penyembah Tuhan. And in the association of devotees, we'll get prasadam, right? Dan dalam pergaulan penyembah kita dapat prasad, bukan demikian? Everybody knows that if I say Haribo, I'll get prasad. Semuanya tahu kalau saya menyerukan Haribol, maka saya dapat prasad. So, of course, being a devotee is not meant just for getting prasad. Tapi tentu saja menjadi penyembah bukanlah tujuannya hanya untuk mendapat prasad. Being a devotee, it's meant to for us, we have to cultivate Krishna consciousness. Menjadi seorang penyembah berarti bahwa kita mengembangkan kesadaran Krishna. Lord Krishna is saying to Arjuna in this verse that our mind should become attached to him and we should know Krishna in full, without doubt. Di dalam shloka ini Sri Krishna menyatakan bahwa kita hendaknya pikiran kita terikat kepada Sri Krishna dan bagaimana kita mengenal Sri Krishna sepenuhnya tanpa keraguan-raguan. So in order to be conscious of Krishna and to become attached to Krishna in our mind, we have to hear about Krishna. Dan untuk bisa menjadikan pikiran kita terikat kepada Sri Krishna dan sepenuhnya kita mengenal dan menyadari Sri Krishna, maka kita harus mendengarkan tentang Krishna. You know, there was this one person, Gantakan. Jadi ada seorang yang bernama Gantakan. Oh, you don't know Gantakan. Ganta means the bells. Bells. Ganta baji. Ya. Ganta berarti bell atau lonceng.
We're singing every day Gora Arti. You should know Gantava. Ringing the bells, blowing the conch shells. Ya, di dalam Gora Arti, Shankabaji. Sangkabaje dan Tabaje. Jadi kita meniupkan kerang sangka dan kita membunyikan lonceng. So Ganta Karn, you know the ear? Karn. Jadi karn artinya telinga. Jadi ganta karn. So Ganta Karn, he's got bells on his ears. Ganta karn arti ada lonceng di telinganya. And when the devotees come preaching Krishna consciousness and chanting the holy name, Ganta Karn goes, Jadi ketika penyembah datang menyampaikan tentang kesadaran Krishna kepadanya, mengajarkan pengetahuan kesadaran Krishna, dia akan he doesn't want to hear, he shakes his head, he just hears the bell. dia tidak mau mendengar dan dia akan menggelengkan kepalanya sehingga yang terdengar di telinganya hanyalah suara lonceng di telinganya itu. And some people they hear but they don't hear. They hear, it goes in the one ear and goes out the other ear. Demikianlah orang nampaknya mendengar tapi dia tidak mendengar apa yang didengar itu masuk satu telinga keluar dari lubang telinga yang lain. Did you go to class today, Prabhu? Oh yeah, I was at the class. Oh Prabu, apakah hadir di kelas pagi ini? Oh ya, saya hadir. What did they speak about? Oh, I don't know. Apa yang dibahas di kelas tadi? Oh, saya tidak tahu. I was thinking about what's for prasadam. Saya sedang memikirkan ada apa nanti persadnya ya. What time is the prasadam here? Jam berapa persadnya mulai di sini? And so like that, hear but don't really hear. Demikianlah orang-orang mendengar tapi tidak sungguh-sungguh mendengar. But when we hear carefully, then we get benefit. It goes to the. Jadi jika kita mendengar dengan cermat, maka itulah mendengar yang memberikan kita manfaat. Mendengar itu, apa yang kita dengar akan masuk ke dalam hati. Srila Prabhupada is quoting to us from the Srimad Bhagavatam, first canto, second chapter, these very important verses. Dan Srila Prabhupada di sini mengutip untuk kita sloka-sloka yang sangat penting dari Srimad Bhagavatam skanda 1 bab 2, describing the process of advancing in Krishna consciousness. menguraikan proses bagaimana bisa maju dalam kesadaran Krishna. And it begins with hearing. Dimulai dengan mendengar. Prabhupada, the word is there in the verse, touch renew. Touch renew. Here, Krishna says to Arjuna, now hear from me, O Arjuna. Dan Srila Prabhupada menekankan di sini kata touch renew. Sri Krishna bersabda, kini dengarkanlah dariku, wahai Arjuna. So the hearing is a very important part. Jadi mendengar di sini adalah bagian yang sangat penting. Lord Krishna had been describing the yoga ladder. He spoke about karma yoga, how by action we can cultivate yoga. Sri Krishna menyatakan dalam Bhagavad Gita tangga yoga, bagaimana diawali dengan karma yoga melalui kegiatan kita memulai melaksanakan yoga. In Bhagavad Gita, Lord Krishna had described karma yoga. He told Arjuna that his qualification was to work. Karmani vadikaraste mapaleshu kadachana. Krishna is telling Arjuna, your adhikar, your qualification is to do karma, to work. Jadi Sri Krishna menjelaskan karma yoga dimulai dari karma nivadikaraste bahwa kualifikasi Anda adalah untuk bekerja, berbuat. Some people come to Krishna consciousness, they don't like to work. Beberapa yang bergabung dalam kesadaran Krishna tidak suka untuk berbuat. They like prasadam. Tetapi menyukai prasad. They don't much like to work. Tetapi tidak begitu suka untuk melakukan kegiatan. But to actually do bhakti yoga, we have to do karma yoga first. We have to work for Krishna.
Tetapi untuk sungguh-sungguh menjalankan bhakti yoga, seseorang hendaknya menjalankan karma yoga terlebih dahulu, bekerja untuk Krishna. And we have to offer the results of our work for the pleasure of Krishna. Dan kita hendaknya mempersembahkan hasil dari pekerjaan kita untuk kepuasan Sri Krishna. Mad arpanam, karmarpanam, offering the results of the work for the pleasure of the Lord. Karmarpanam, mempersembahkan hasil dari pekerjaan untuk kepuasan Tuhan. Usually, when we offer something, we expect to get something back. Biasanya saat kita mempersembahkan sesuatu, kita berharap mendapatkan sesuatu sebagai balasannya. Just like people go to temple or go to church or go to mosque, they will offer something. Seperti saat seorang ke kuil, ke pura, ke masjid, ke gereja, mereka mempersembahkan sesuatu. They will offer prayers. They will offer prayers to the Lord, and generally these prayers will also have some request that they want something. Biasanya orang-orang akan menghaturkan doa. Jadi doa-doa yang dihaturkan termasuk di dalamnya ada bagian memohon sesuatu. We come to the temple, we come to the mosque or the church, and we will bring some offering, maybe bring some flowers or fruits, and then you come and you bow down and offer prayers, speak some words, glorifying the Lord. Jadi pergi ke kuil, ke pura, ke masjid, ke gereja, membawa sesuatu untuk dihaturkan, mungkin bunga, buah, dan sebagainya untuk dipersembahkan. Lalu kita menghaturkan doa-doa mengagungkan Tuhan. We have to know how to praise the Supreme Lord. Describe that you're very great, you're the Almighty, you're the Supreme, you're the ultimate controller, you're the cause of all causes. Kita harus belajar bagaimana kita mengagungkan Tuhan. Oh, Kau adalah yang tertinggi, yang maha kuasa, penyebab segala sesuatu, adalah yang maha tinggi. And then usually, then the request will come. Dan biasanya diikuti dengan suatu permohonan. First we glorify, and then we make our request. Pertama-tama kita mengagungkan, baru kita menyampaikan permohonan. But in Srimad Bhagavatam, that kind of approach is described as Kaitava Dharma, or cheating religion. Tetapi dalam Srimad Bhagavatam, proses seperti itu dinyatakan sebagai Kaitava Dharma, atau suatu dharma yang menipu. But it is very common in all different religions of the world today. Tetapi ini adalah hal yang lumrah di dalam setiap agama di dunia di masa kini. We're saying to the Lord, I love you, and then we're thinking, where's the money? Kita menyampaikan kepada Tuhan, oh, hamba mencintaimu, dan diakhiri dengan, mana uangnya? So Srimad Bhagavatam is teaching us the path of pure devotion. Srimad Bhagavatam mengajarkan kepada kita jalan bhakti yang murni. Lord Krishna here is speaking also about Bhakti Yoga in the 7th chapter. Dan di sini Sri Krishna juga menjelaskan tentang Bhakti Yoga dalam bab 7. One who does Bhakti Yoga, he's also Karma Yogi, he's also Jnana Yogi, he's also Dhyana Yogi. These are all lower levels of Bhakti. Jadi seorang yang menjalankan Bhakti Yoga, maka ia dengan sendirinya adalah seorang Karma Yogi, seorang Jnana Yogi, Dhyana Yogi. Jadi semua ini adalah tataran-tataran yang lebih rendah dari Bhakti. Right? Karma Yogi means detached. He's detached from the results of his work. Karma Yogi berarti seseorang tidak terikat, ia tidak terikat kepada hasil dari pekerjaannya. He works, but he offers all the result for Krishna. Ia bekerja, tetapi ia mempersembahkan segala hasil pekerjaannya untuk kepuasan Krishna. He does not consider himself to be the cause of the result. Ia tidak menganggap dirinya sebagai penyebab dari hasil. And he's not attached to not doing the work.
Dan dia juga tidak terikat kepada sifat tidak ingin bekerja atau tidak melakukan And pekerjaan. he does not think himself to enjoy the result of the work. Dan dia tidak berpikir dirinya sebagai penikmat dari hasil pekerjaannya. He thinks, I'm giving this to the Lord. Dia berpikir, oh saya mempersembahkan ini kepada Tuhan. Karma yogi is thinking, I'm giving this. Jadi seorang karma yogi berpikir, saya memberikan ini. On the higher level, bhakti yogi, he knows everything is his. One who is a bhakti yogi, he knows that everything is the Lord's. It's not mine, it's the Lord's. Jadi seorang bhakti yogi, ia mengetahui bahwa segalanya adalah milik dia, milik Tuhan. So what I'm giving is actually his. It was not mine. Jadi apapun yang saya persembahkan itu memang milik Tuhan, bukan milik saya. Karma yogi is thinking, I'm giving this. Seorang karma yogi berpikir, saya memberikan ini, saya mempersembahkan ini. But the bhakti yogi does not think like that. Tapi seorang bhakti yogi tidak berpikir demikian. The bhakti yogi thinks, it's all his. He gave it to me. I'm giving back what is his. Seorang bhakti yogi berpikir bahwa segalanya adalah milik dia, milik Tuhan. Dan saya telah diberikan oleh Tuhan dan saya persembahkan kembali apa yang memang adalah milik Tuhan. So, subtle difference between karma yoga and bhakti yoga. Inilah suatu perbedaan yang halus antara karma yoga dan bhakti yoga. But karma yoga is very helpful for us to advance. Tetapi karma yoga ini sangat bermanfaat bagi kita untuk kita bisa maju. Because it helps us to develop detachment. Karena ini membantu kita mengembangkan ketidakterikatan. We need to become detached from the material world. Kita perlu untuk mengembangkan ketidakterikatan terhadap dunia material. We have to change the attachment from the material to the spiritual. Kita perlu mengubah keterikatan itu dari keterikatan terhadap yang material kepada yang spiritual. Just like you may have a nice child. Your wife gives birth to a nice child. So we should understand this is a spirit soul who has come, taken birth in my family as my child. Seperti kita memiliki anak yang baik, jadi istri kita melahirkan anak yang baik, kita harus mengerti bahwa oh ini adalah roh yang baik yang muncul di dalam keluarga kita, dilahirkan dalam keluarga kita. A devotee will think, I want this child, he should not take birth again in the material world. This should be their last birth. Dan seorang penyembah akan berpikir, saya ingin agar roh ini, anak ini tidak terlahir lagi nantinya di dunia material ini, agar ini merupakan kelahirannya yang terakhir. That is the real business of a parent, to prepare their children to go back to Godhead. Inilah urusan utama dari orang tua, mempersiapkan anak-anaknya untuk bisa pulang kembali kepada Tuhan. Not just only feeding them and clothing them, but helping them prepare to go back to Godhead. Tidak hanya bagaimana memberi mereka makan, memberi mereka pakaian, tapi mempersiapkan mereka untuk bisa pulang kembali kepada Tuhan. So Krishna consciousness is like that. We want to prepare ourselves for the future. Kesadaran Krishna berarti kita ingin mempersiapkan diri kita untuk masa depan. Karma yoga leads us to jnana yoga. Karma yoga akan menghantarkan kita kepada jnana yoga. And with jnana yoga we get more knowledge, more understanding. Melalui jnana yoga kita mendapatkan pengetahuan lebih dan lebih banyak pemahaman. We learn there is one Supreme Lord
and all others are His servants. Kita belajar bahwa ada satu kepribadian Tuhan yang Maha Esa yang tertinggi dan semua yang lain adalah pelayan-pelayannya. That one supreme Lord is providing the needs of everyone. Dan Tuhan yang Maha Kuasa yang paling utama itu yang menyediakan segalanya bagi semua yang lain. There's a famous verse in the Upanishads. It says, Nityo Nityanam Chaitananas Chaitananam Eko Bahunam Yo Vidati Kama. That amongst all eternals there is one supreme eternal being. Jadi suatu ungkapan yang sangat terkenal dari Upanishad bahwa di antara semua yang kekal ada satu yang kekal, itu yang adalah makhluk yang tertinggi. And amongst all conscious beings there's one supreme conscious being. Dan di antara semua makhluk-makhluk yang sadar ada satu makhluk yang sadar yang tertinggi. That one supreme Lord is providing the needs of everyone. Dan satu Tuhan yang Maha Esa yang paling utama itu yang menyediakan segalanya bagi semua yang lain. And He's providing for us according to our qualification. Dan Dia menyediakan bagi kita bergantung kepada kualifikasi kita. Some people are more qualified than others. Therefore, some people have more than others. Beberapa memiliki kualifikasi yang lebih dibandingkan yang lain, sehingga mereka mendapatkan lebih daripada yang lain. But everyone gets what they deserve. Tetapi semuanya mendapatkan apa yang pantas menjadi bagiannya. So with coming to the platform of Jnana Yoga, one has knowledge about the working of the material nature. Dengan seseorang sampai kepada Jnana Yoga, ia mendapatkan pengetahuan bagaimana cara kerja dari alam material. There are laws in the material world. Ada suatu hukum-hukum yang berlaku di alam material. Just like in one country they have the law to drive on the left side, another country they drive on the right side. In different countries they have different laws. Seperti halnya di satu negara ada aturan hukum tentang mengemudi di sisi yang satunya, atau sisi kiri, sedangkan di negara lain ada aturan mengemudinya di sisi kanan. Jadi negara yang berbeda memiliki aturan-aturan yang berbeda. So different. On the higher platform, there's the law of the universe, the universal laws, which are the laws of the Supreme Lord. Pada tingkatan yang lebih tinggi ada hukum-hukum universal, hukum-hukum semesta, dan ini adalah hukum-hukum yang lebih tinggi yang adalah dari Tuhan. Lord Krishna describes in the Bhagavad Gita, Yagnartat karmanan yatra loko yam karma bandhana tadakam karma kuntiya mukta sangas tamacharam. Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed. Dan Sri Krishna bersabda di dalam Bhagavad Gita, ya karmano nyatra, bahwa pekerjaan itu hendaknya dilakukan sebagai korban suci untuk Vishnu. And if we don't work for the sacrifice of Vishnu, then that work binds us to the material world. Dan jika pekerjaan kita lakukan bukan sebagai korban suci untuk Vishnu, maka pekerjaan itu akan mengikat kita pada alam material. It's a law of material nature. Ini adalah suatu hukum alam material. Just like I said, whatever we remember at the end of life, that will determine our next life. Seperti tadi disampaikan, apapun yang kita ingat pada saat kita meninggalkan badan ini, maka apa yang kita ingat itu akan menentukan bagaimana kehidupan kita berikutnya. It's the law of the material nature. We cannot avoid these laws. Dan ini pun adalah hukum dari alam material yang mana kita tidak bisa menghindari hukum-hukum alam ini. We can try to escape the law of the government, the law of the state, and you may escape, but you cannot escape the universal laws. Kita mungkin bisa menghindari hukum-hukum dari pemerintah, hukum negara, tetapi kita tidak bisa menghindari hukum-hukum alam material.
the laws of the Supreme Lord, that because we cannot escape if we break these laws, because the Lord has witnesses everywhere. There are many witnesses seeing all of our activities and they know everything about us. Kita tidak bisa menghindari, menentang hukum-hukum yang ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa sendiri, karena Tuhan Yang Maha Esa memiliki saksi-saksi di mana-mana. We try to hide, we try to keep things secret, but the Lord knows everything about everyone. Kita berusaha menyembunyikan, berusaha merahasiakan, tetapi Tuhan Yang Maha Esa mengetahui segalanya tentang semua orang, tentang siapapun. We cannot escape from these laws and we get the reactions. Kita tidak bisa menghindari hukum-hukum ini dan kita akan mendapatkan reaksi-reaksinya. Of course, this principle is understood all over the planet, everywhere, throughout the universe. Tentu saja hukum-hukum ini, hal ini dipahami di mana-mana, di seluruh muka bumi, di seluruh oleh semuanya. In China, there's a saying, and they say, 种族的种，种瓜的瓜. If you plant beans, you will harvest beans, and if you plant melons, you will harvest melons. Ada peribahasa yang tadi dalam bahasa Cina yang artinya jika Anda menanam kacang polong, maka yang dipanen nanti kacang polong. Jika yang ditanam adalah melon, maka yang dipanen nanti ya melon. You cannot plant beans and expect to harvest melons. Kita tidak bisa menanam benih kacang polong berharap bahwa nanti yang dipanen adalah melon. So you do good work, you get good results. You do bad work, you get bad results. Kalau Anda melakukan pekerjaan yang baik, Anda akan memperoleh hasil yang baik. Jika Anda melakukan pekerjaan yang buruk, Anda akan mendapatkan hasil yang buruk. So we are all suffering and enjoying according to our past activities. Jadi kita semua sedang menderita ataupun menikmati berdasarkan apa perbuatan di masa lampau. It's the law of material nature. Ini adalah satu hukum alam material. Now if you want to escape from the material nature, you have to learn the process. Dan jika kita ingin meloloskan diri dari alam material, kita harus belajar prosesnya. You have to understand we have a lot of reactions from many lifetimes in the material world. Kita harus mengetahui bahwa kita telah mengumpulkan banyak sekali reaksi dari kehidupan sebelumnya di dunia material ini. We are conditioned souls. We're born into this world with our karma. And we have karma from our family. We have karma from our forefathers. We have karma from our country. Kita adalah roh-roh yang terkondisi. Kita memiliki karma-karma, baik dari diri kita, dari keluarga kita, dari leluhur kita, dari negeri kita. We're all under the control of the material energy. But if we take shelter of Lord Krishna, we can be freed. Kita semua di bawah kontrol kendali dari energi material, tapi jika kita berlindung kepada Sri Krishna, maka kita bisa terbebaskan. Lord Krishna says in the Bhagavad Gita, Devihi Esha Gunamayi Mam Prapadyante Mayamita. Lord Krishna is saying this material nature is duratya, very difficult to overcome. Sri Krishna bersabda di dalam Bhagavad Gita bahwa alam material ini sangat sulit ditaklukkan, dilampaui. Just like I remember when we were children, we used to go to get apples. We used to go into people's orchards and pick apples. Maharaj ingat ketika masih kecil, biasa bersama teman-teman pergi ke kebun orang memetik apel. So, problem was the man who had the orchard, he had dogs.
And when we would go and get the apples, the dogs would come barking. And there were fierce dogs, not little dogs, big dogs. Masalahnya adalah pemilik kebun itu punya banyak anjing. Anjingnya bukan anjing kecil-kecil, tapi anjing besar-besar yang menyeramkan. Dan saat akan memetik apel itu, anjing-anjing ini akan menyalak. How to get out from the orchard with our apples? We couldn't. Bagaimana bisa keluar dari kebun apel itu membawa apel? Tidak bisa. The dogs were fierce, barking. Anjing-anjingnya menyeramkan, semuanya menggonggong. Very difficult. No way we could get out until the man who owns the dogs comes. Tidak bisa meloloskan diri dari kebun apel itu sampai pemilik kebun datang. The owner of the dog comes and he can control the dogs. And say, all right, come on, give me these apples back. Hanya pemilik kebun itu yang bisa mengendalikan anjing-anjingnya. Dia akan datang dan mengatakan, oh baiklah sini, serahkan kembali apel-apel itu. So like this material nature is very difficult to overcome. But if we surrender to Krishna, He can free us from the material nature. Seperti itu pula alam material ini begitu sulit untuk bisa kita lampaui hanya saat kita berserah diri kepada Sri Krishna. Lord Krishna is so powerful. He is the controller of the material nature. If He wants to free us, He can do it. Sri Krishna begitu berkuasa. Jika beliau yang berkehendak, maka Sri Krishna yang akan membebaskan kita. But if we want to get free, we have to surrender to Krishna. Tetapi jika kita ingin terbebas, kita harus berserah diri pada Krishna. So Lord Krishna is beginning here in the 7th chapter, describing how we can go about surrendering to Krishna. Dan di sini Sri Krishna di dalam bab 7 mulai menjelaskan bagaimana kita bisa berserah diri kepada Krishna. We have to develop attachment for Krishna. Kita harus mengembangkan keterikatan kepada Krishna. We have to hear about Him from the devotees. Kita harus mendengar tentang Krishna dari para penyembah. Just like we have our Pushpa Samadhis here, Bhakti Swarup Damodar Maharaj and Gaur Govinda Maharaj, they came here and spoke about Krishna to the devotees. Seperti di sini ada Pushpa Samadhi, jadi beliau Srila Bhakti Swarup Damodar Swami Maharaj, Srila Guru Govinda Swami Maharaj, beliau datang ke sini menyampaikan tentang Krishna kepada para penyembah. Right? The business of the devotees is talking about Krishna and enlightening one another in devotional service. Urusan para penyembah adalah menyampaikan tentang Krishna, berdiskusi tentang Krishna, mencerahkan satu sama lain tentang Krishna. The process of devotional service is described in the Bhagavad Gita. Machita Madgata Prana. Yeah, this is Abhidaya, this is a process of devotional service. Jadi demikianlah dalam sloka Bhagavad Gita tersebut yang Machita Madgata Prana. Ini adalah Abhidheya, inilah prosesnya dari pelayanan bakti. We have the 4 Chatur Sloki of the Bhagavad Gita, which begins with Aham Sarvasya Prabhavo, that is Sambandha Jnana. Jadi Chatur Shloki Bhagavad Gita, 4 sloka dari Bhagavad Gita yang dimulai dengan Aham Sarvasya Prabhavo, itu adalah Sambandha, knowledge of the relationship between the Lord and His energies. Pengetahuan tentang hubungan antara Tuhan Yang Maha Esa dan energi-energinya. And then the verse with Machita Madgata, the Lord Krishna is explaining Abhidaya, how to serve the Lord. Dan kemudian dalam sloka Machita Madgata Prana itu adalah Abhidheya. Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna bersabda menjelaskan tentang bagaimana prosesnya hubungan antara Tuhan dan the thoughts of the devotees dwell in Krishna. Their lives are surrendered to Krishna and they derive great satisfaction and bliss
by enlightening one another and conversing about Krishna. Jadi pikiran seorang penyembah itu kusuk sepenuhnya dalam Sri Krishna dan kehidupannya diserahkan sepenuhnya kepada Krishna. Dan para penyembah ini memperoleh kepuasan dan kebahagiaan yang sangat besar dari mencerahkan satu sama lain dan membicarakan, berdiskusi tentang Krishna. And then Lord Krishna goes on to tell us prayojana, the goal of devotional service. Dan Sri Krishna melanjutkan kemudian menjelaskan prayojana, tujuan yang dicapai dari pelayanan bhakti. Tesham satata yuktana, those who are constantly devoted to me and worship, I give the understanding by which they may come to me. Jadi kepada mereka yang sepenuhnya menyibukkan dirinya dalam berpikir tentangku, aku akan derive great satisfaction and bliss, enlightening one another. Kepada mereka yang senantiasa berbakti memujaku dengan cinta kasih, aku memberikan mereka pemahaman yang memungkinkan mereka kembali datang kepadaku. Like that, Lord Krishna is describing the process. You get the knowledge, with the knowledge you apply it, and you start to serve Krishna. Jadi demikianlah Sri Krishna menjelaskan prosesnya. Anda mendapatkan pengetahuannya dan dari pengetahuan itu Anda menerapkannya dengan mulai melakukan pelayanan. Then you come to the goal. Dan Anda akan sampai pada tujuan. Chaitanya Mahaprabhu said, Prem Punarto Mahan. The goal of life is to develop love for Krishna. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu menguraikan bahwa tujuan dari hidup ini adalah untuk mengembangkan cita kasih rohani kepada Krishna. We have to develop that attachment for Krishna before we can develop real love for Him. Dan kita harus mengembangkan keterikatan kepada Sri Krishna sebelum kita mengembangkan cinta kasih yang sejati kepada Krishna. People will say, I can cry for my business, I can cry for my wife, I can cry for my children, but I cannot cry for Krishna. Orang akan mengatakan, oh saya bisa menangisi bisnis saya bisa menangisi istri saya, bisa menangisi anak-anak saya, tetapi saya tidak bisa menangis untuk Krishna. That's the attachment to the material. Itu adalah keterikatan kepada yang material. We have to develop the attachment to the spiritual. Kita hendaknya mengembangkan keterikatan kepada yang spiritual. And in order to develop the attachment for the spiritual, we have to hear regularly from the scriptures. Dan untuk dapat mengembangkan keterikatan kepada yang spiritual, kita harus secara rutin mendengarkan dari sastra. Krishna is saying, "Hear from me, O Arjuna." Sri Krishna di sini bersabda, dengarkanlah dariku, wahai Arjuna. Hearing is the beginning of the bhakti yoga process. Mendengarkan adalah awal mula dari proses bhakti yoga. Without hearing, none of us could be here today. Tanpa melalui mendengarkan, tidak satupun di antara kita akan hadir pada hari ini. We heard about Krishna and we were convinced, I have to do this. Kita mendengar tentang Krishna dan kita diyakinkan, maka kita memutuskan, saya harus melakukan hal ini. We read Prabhupada's book and Prabhupada talks about chanting Hare Krishna and we try it, we start to chant. Kita membaca buku Srila Prabhupada dan Srila Prabhupada menyampaikan bahwa kita harus mengucapkan Hare Krishna dan kita mencobanya, kita mengucapkan nama suci Tuhan. And we experience the change in the body and mind. We become enlivened, we want to know more. Dan kita mengalami, kita merasakan perubahan pada badan dan
pikiran dan kita ingin mendapatkan lebih lagi. And in this way we begin the process of bhakti yoga. Dan dengan cara seperti ini kita memulai proses bhakti yoga. So it all began with hearing. Jadi semuanya dimulai dari mendengar. So I was telling you, Gantakarni didn't want to hear. Seperti tadi yang sudah disampaikan tentang Gantakarna, dia tidak mau mendengar. But those who are devotees, they will be eager to hear. Tetapi mereka yang adalah penyembah Tuhan, mereka akan bersemangat untuk mendengar. We want to hear more and more. Just like Maharaj Parikshit, he's very eager to hear. Kita ingin mendengar lagi dan lagi, seperti halnya Maharaja Parikshit yang begitu bersemangat untuk mendengarkan. He is very serious because he's being cursed to die, and he knows he only has a limited time left in this world. Beliau begitu serius karena beliau tahu beliau telah dikutuk akan mati, jadi waktu beliau begitu terbatas. We are all thinking, oh, I'm all right, I'm not going to die, I'll be here, no, I'm not worried. Sedangkan kita merasa, oh tidak khawatir, saya tidak akan mati, kita masih banyak waktu di sini, tidak perlu khawatir. But at any moment death can come, we don't know when the death will come. Tetapi kematian itu akan datang kapanpun tanpa kita tahu kapan dia akan datang menghampiri kita. There were thousands of people in the Twin Towers in New York City when they flew the airplanes into the Twin Towers and smashed the towers down. Ada ribuan orang di dalam gedung pencakar langit kembar ketika kemudian ada pesawat yang diterbangkan menabrak Twin Tower itu yang akhirnya hancur seluruhnya. They'd gone to work. They were thinking it's just a regular day, another day at work. And airplanes fly into the buildings and thousands of people died. Orang-orang yang meninggal pada saat itu semuanya datang untuk bekerja di dalam gedung-gedung itu, berpikir bahwa oh ini adalah hari kerja biasa. Tetapi kemudian mereka semuanya meninggal saat gedung-gedung itu hancur diakibatkan ditabrak oleh pesawat tersebut. There was a famous ship. They built this wonderful big ship called the Titanic, and it was supposed to be unsinkable. Ada satu kapal yang sangat besar, yang bagus sekali, yang dinamakan Titanic, yang dinyatakan oh kapal ini tidak bisa tenggelam. Many rich people all went on that ship because it was all luxurious. It was fitted in all the best things, and all the rich people, they all thought, yes, we will go and we will enjoy there on the boat. Dan begitu banyak orang kaya kemudian naik ke kapal ini yang dipenuhi oleh kemewahan dengan berbagai hal-hal terbaik yang disediakan di dalam kapal itu. Dan orang-orang kaya naik ke kapal itu berpikir bahwa oh sekarang waktunya kita berlayar dengan penuh kenikmatan. And on the very first voyage, the very first time the ship sailed, as it crossed the Atlantic, it hit an iceberg, it got a hole in the ship, and the whole ship sank, and everybody drowned. There was only one little boat for a few people. Sedangkan di hari pertama pelayaran perdana dari kapal ini menyeberangi Samudra Atlantik, kapal ini kemudian menabrak gunung es yang mengakibatkan lubang di badan kapal tersebut, yang mengakibatkan kapal tersebut hancur dan tenggelam sepenuhnya, di mana hanya ada satu perahu kecil yang menampung beberapa orang yang selamat dari kapal ini. So there is danger in every step in the material world. Jadi di dunia material ini ada mara bahaya pada setiap langkah. Padam padam tad vipadam nateshyam. It's stated in the Shastra. Dinyatakan di dalam Shastra, padam padam tapi padam natesham.
danger every moment. We have to be aware how insecure we are in this material world. Jadi ada bahaya pada setiap saat. Kita harus menyadari betapa tidak amannya kedudukan kita. At any moment we may have to leave this world. Setiap saat kita bisa saja harus meninggalkan dunia ini. Gatvanga Maharaj is a nice example. Satu contoh yang baik adalah Garbanga Maharaj. Katwanga Maharaj. Yes, Gatvanga. He was a powerful Kshatriya, and he'd gone to the higher planets to fight for the demigods against the demons. Katwanga Maharaj adalah raja Kshatriya yang sangat hebat yang naik ke planet-planet surga untuk membantu para dewa memerangi para raksasa. So the demigods were very pleased with him that he'd fought so well. When some other military came there, they told Katvanga, "You can rest now. Thank you so much for your help." Dan para dewa begitu puas dengan apa yang dilakukan oleh Katwanga Maharaj membantu mereka. Dan saat ada bala bantuan yang lain yang datang, para dewa menyatakan pada Katwanga Maharaj, sekarang waktunya Anda bisa beristirahat. Kartikeya came to fight, so then they told Katvanga, "You can rest now. Kartikeya is here. He will fight." Jadi Kartikeya telah datang untuk membantu dalam peperangan tersebut, dan para dewa kemudian menyampaikan kepada Katwanga Maharaj, Anda sudah boleh So the beristirahat. demigods told Katvanga, "We will give you benediction. Whatever you like, tell us what you would like. We will give you benediction." Dan para dewa menyampaikan, kami akan memberikan berkah pada Anda, apapun yang Anda minta kami akan berikan. So Katvanga was very intelligent man, and he said to demigods, he said, "Just tell me, how long do I have left in this world?" Dan Katwanga Maharaj itu sangat cerdas dan bertanya kepada para dewa, saya ingin tahu berapa lama lagi waktu saya di alam material ini. So demigods told him, "You have 1 moment left." Dan para dewa menjawab, oh Anda hanya punya sisa waktu sesaat. What would we do if we were in that situation? Apa yang akan kita lakukan jika kita dalam situasi yang sama? Oh, panic. Kita akan panik, kita akan... But Katvanga, intelligent man, he was prepared. So immediately he left the heavenly planets and he came back to this earth planet. Jadi Katwanga sebagai seorang yang sangat cerdas, segera dia meninggalkan planet surga, kembali ke planet bumi. And he sat and he fixed his mind on the lotus feet of the Lord and gave up his body, went back to God. Dan dia duduk memusatkan pikirannya kepada kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, dan dia kemudian meninggalkan badannya. He had only a moment to prepare, but it was enough for him. Dia hanya punya waktu sesaat untuk mempersiapkan diri, tetapi waktu sesaat itu telah cukup bagi beliau. Because he'd already given up all attachment to the material world. Karena beliau telah meninggalkan segala keterikatan pada alam material, pada dunia material. We have to prepare. We have to detach ourselves from this material world. Kita pun harus mempersiapkan diri, kita harus melepaskan ikatan kita kepada dunia material. And the process to get it detached is to hear from Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Dan prosesnya untuk melepaskan ikatan kepada dunia material ini adalah dengan mendengarkan dari Bhagavad Gita dan Srimad Bhagavatam. You may say, "Oh, I don't have interest to hear these things." Kita mungkin akan mengatakan, oh saya tidak punya ketertarikan untuk mendengarkan hal-hal ini. Then you have to do service. Dengan demikian kita harus melakukan pelayanan. It is stated in Srimad Bhagavatam, "Sushishro Shraddhanasya Vasudev Kataruchi Shanmahat Sevaya Vipra
Punya Tirtha Nisevana. By serving the devotees who are free of sin, great service is done. Jadi dalam Srimad Bhagavatam dinyatakan bahwa dengan melayani para penyembah yang terikat kepada Tuhan, maka pelayanan yang agung telah dilakukan. By serving the devotees, you gain affinity for hearing the message of Bhagavad. Dengan melayani para penyembah Tuhan, kita mengembangkan keterikatan untuk mendengarkan. Just like when I was new devotee, go to Srimad Bhagavatam, I used to sleep. Seperti ketika Maharaj baru menjadi penyembah, ikut ke kelas Bhagavatam, akan tertidur. So then they came told me, said, you should go to kitchen and cut the vegetables. Kemudian ada penyembah yang mendatangi Maharaj menyampaikan, oh Anda harus ke dapur sana bantu memotong sayur. So I was in the kitchen cutting vegetables for some time, and by cutting, I'm doing service for the devotees. Jadi untuk beberapa waktu Maharaj di dapur memotong sayuran, dan dengan demikian melakukan pelayanan membantu para penyembah. And this way I got an interest. After I said, I want to go to Bhagavatam class one day also. Dan dengan cara demikian mengembangkan keinginan, keterikatan, saya juga ingin mengikuti kelas Bhagavatam nanti. So service is very powerful. You do some service, it's very purifying. Jadi pelayanan ini adalah sesuatu yang sangat ampuh. Dengan melakukan pelayanan itu kita akan menyucikan diri kita. If you don't like to hear, you haven't got a taste to hear, then just do service. Just clean the temple, just cut the vegetables, wash the pots. Jadi kalau kita belum mengembangkan keterikatan untuk mendengarkan, maka lakukan pelayanan. Pelayanan apapun bisa kita lakukan di temple. Kita bisa menyapu, membersihkan temple, membantu memotong sayuran, membantu hal-hal yang lain. And by serving the devotees, they will all bless you, and you will get the taste to hear. Dengan kita melayani para penyembah akan berkarunia kepada kita, dan kita akan mengembangkan rasa atau keterikatan, ketertarikan. Okay, we'll stop now. Maybe you want to ask some questions. Jadi demikian sampai di sini. Silahkan jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau apapun yang lain. People here don't have many questions. Prabu, silakan. Prabu Nilambar. Hare Krishna, terima kasih para kelasmu siang hari ini. Jadi terkait sabda Sri Krishna dalam Bhagavad Gita, di awal Maharaj sudah menjelaskan bahwa segala yoga sudah diuraikan oleh Sri Krishna pada Arjuna. Tapi di akhir bab 18 Sri Krishna bersabda, yata icasi tata kuru, lakukanlah apa yang ingin kau lakukan. Jadi sementara seperti kami ini masih dalam bakti yang bercampur, kadang-kadang tamasa guna, bercampur rajasa, sedikit satvik mungkin. Bagaimana kami bisa maju dalam bakti sementara Sri Krishna sendiri bersabda, lakukanlah apa yang ingin kau lakukan. Ya taicasi tataku. Mungkin bisa diuraikan. Hare Krishna. So the Lord has described all these different paths of yoga, and in the end of Bhagavad Gita, then the Lord told Arjuna, now do what you want to do, like that. And what about us devotees that still are mixed with tamasa or rajas and other things? What do we understand from that instruction of the Lord to Arjuna? Okay. Yeah, Lord Krishna told Arjuna, now you decide, Arjuna, what are you going to do? Are you going to fight or not?
Jadi seperti Sri Krishna menyampaikan kepada Arjuna, sekarang Anda mau melakukan apa? Apakah mau bertempur atau tidak? So we have some independence. Jadi kita memiliki sedikit kemerdekaan. Just as Krishna gave Arjuna independence to decide what he wants to do, we also have some independence. Seperti halnya Sri Krishna memberikan kebebasan untuk Arjuna menentukan apa yang akan dia lakukan, begitu pula kita memiliki sedikit kebebasan itu. Our independence is to choose either Krishna or Maya. Kebebasan kita adalah untuk memilih apa kita memilih Krishna atau Maya. Either you're going to serve Krishna, if you're not going to serve Krishna, then you're going to serve Maya. Jadi kalau kita memilih, kita mau memilih melayani Krishna atau kita ingin melayani Maya. Arjuna had that choice. Krishna told him, what are you going to do? You're going to fight? If you're going to fight, that's service to Krishna. You're not going to fight? All right, that's your own choice. That's your service to Maya. Go and serve Maya. Jadi demikianlah Sri Krishna memberikan pilihan kepada Arjuna. Oh, apakah Arjuna mau bertempur? Maka jika Arjuna memutuskan bertempur, itu adalah pelayanan kepada Krishna. Jika tidak, baiklah, maka Arjuna memilih untuk melayani Maya. Where Krishna also told Arjuna, if you don't understand, I'm ready to tell you the whole Bhagavad Gita again. Dan Sri Krishna pun bersabda kepada Arjuna, jika masih ada yang belum dipahami, Sri Krishna bersedia mengulang lagi menjelaskan seluruh Bhagavad Gita kepada Arjuna. But Arjuna said, no, I'm ready. Now I've understood and now I'm ready to fight. Tetapi Arjuna menjawab, oh tidak, saya telah siap dan sekarang saya siap untuk bertempur. Why did he agree to fight? Because Krishna wanted him to do it. Kenapa Arjuna setuju untuk bertempur? Karena Krishna menginginkan Arjuna untuk melakukannya. Arjuna didn't want to do it. He had different reasons why he didn't want to do it, but Krishna wanted him to do it. Jadi Arjuna tidak mau melakukannya dan ada begitu banyak alasan mengapa Arjuna tidak mau untuk bertempur, tetapi Krishna menginginkan Arjuna untuk bertempur. In the same way, we have to think. Krishna wants us to do service for him. It's our choice. Dengan cara yang sama kita berpikir, oh Krishna menginginkan kita untuk melakukan pelayanan kepadanya dan kini adalah terserah kepada kita, pilihannya ada pada kita. You do service for Krishna, you make advancement. Kalau kita melakukan pelayanan kepada Krishna, maka kita akan memperoleh kemajuan. We purify the heart. We get rid of the dirty things in the heart. Kita akan menyucikan hati kita, menghilangkan hal-hal yang mengotori hati kita. And we don't surrender to Krishna, we surrender to Maya. We go back into the world of sense gratification and we're under the laws of karma. Jadi kalau kita tidak berserah diri kepada Krishna, maka kita akan kembali lagi berhadapan dengan dunia material ini yang mengikat kita dengan karma. Srila Prabhupada told me, you've had many lives of sense gratification in many different bodies. Now give this one life to Krishna. Jadi Srila Prabhupada menyampaikan pada Maharaj, Anda telah memiliki begitu banyak kehidupan untuk menikmati indria-indria. Sekarang berikanlah satu kehidupan ini untuk pelayanan kepada Krishna. We've already been trying to enjoy the material world for many, many lifetimes in many different bodies. Kita telah berusaha untuk menikmati dunia material ini dalam begitu banyak kehidupan, begitu banyak penjelmaan, dalam begitu banyak jenis badan. Now give this one life to Krishna. Sekarang serahkanlah satu kehidupan ini untuk Krishna. Before our greatest benefit. Dan ini akan menjadi manfaat yang terbesar bagi kita. But we have our choice. It's up to us. What do you want to do? Tetapi pilihannya ada pada kita. Apa yang kita pilih untuk lakukan.
One man came to one boy, he was a young man, he came to Prabhupada, he said, Swamiji, I can't do this anymore, I can't live in this ashram the way we're doing this, I can't follow all these. He said, my father was a boxer, he trained me to be a fight, I'm not able to do all this, what you do. Dan ada seorang pemuda yang mendatangi Srila Prabhupada. Oh Srila Prabhupada, saya sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan ini seperti ini, tinggal di ashram dan sebagainya. Orang tua saya membesarkan saya menjadi petinju, saya mau bertarung. Apa yang harus saya lakukan? So Prabhupada said, then go. What can I do? If you don't want to do service to Krishna, what can I do? Then go. Dan Srila Prabhupada menjawab, maka silahkan. Jika Anda memilih untuk tidak mau melakukan pelayanan kepada Sri Krishna, apa yang dapat saya katakan, apa yang bisa saya lakukan, itu adalah pilihan Anda, maka silahkan. Nobody's forced that you have to do devotional service. Tidak ada seorang pun yang dipaksa untuk menjalankan pelayanan bakti. You have to want to serve Krishna. Kita harus menginginkan untuk melayani Krishna. Demikian. Okay. Any other question? Apakah ada pertanyaan yang lain? Silahkan, Prabu Hadi Prana. Hare Krishna. Terima kasih Guru Maharaj sudah berkenan hadir memberikan pergaulan kepada kami di Radha Raseswar ini. Maharaj tadi sempat menguraikan tentang donation untuk dalam rangka pembangunan tempel ini. Sekilas kami mohon Maharaj menguraikan kembali untuk bisa menggugah saudara-saudara kami untuk lebih berdonation. Saat ini kami sedang membutuhkan dana. Pentingnya berdonation dalam rangka pembangunan tempel Sri Radha Raseswar atau Sri Krishna ini. Bagaimana manfaat yang didapatkan bagi para penyembah yang berkenan untuk berdonation dalam menjalani kehidupan bakti. Terima kasih. So in the beginning you mentioned about the miserly person and someone approaches him to give donation, like for the building of a temple like that, and he doesn't want to give. Would you explain more about the benefits of donating our money for service to Krishna, for building the temple, since we are now in the process of building this temple for Sri Radha Raseswar? Yeah, well, I explained, I did say something. I said, you help to build a house for Krishna here, Krishna will give you a house in the spiritual world. Tadi sudah Maharaj sampaikan bahwa jika kita membantu untuk membangun rumah bagi Sri Krishna, maka Sri Krishna telah menyiapkan rumah bagi kita di dunia rohani. And also, you could say, if we use our money for Krishna, that's something for our benefit. It's like in our spiritual bank account. Jadi kalau kita mempersembahkan uang kita untuk pelayanan kepada Sri Krishna, persembahkannya kepada Krishna, maka itu seperti kita sudah mendapatkan saldo di dalam rekening rohani kita. But if we don't use the money for Krishna's service, we'll use it. We'll go to doctors and lawyers and so many different things like that. Tetapi jika kita tidak gunakan uang itu, kita tidak persembahkan kepada Sri Krishna, toh uang itu nanti harus kita gunakan untuk membayar dokter, membayar pengacara, dan sebagainya. When you get sick, you have to go to hospital, and you have to stay in some terrible condition, take all kinds of medicine, spend a lot of money on drugs. Jadi kita akhirnya sakit, lalu kita harus ke rumah sakit, dan ternyata untuk itu banyak juga uang yang kita habiskan untuk membayar treatmentnya, obatnya, dan sebagainya. Sometimes get involved in legal cases, and you have to spend a lot of money on lawyer fees.
atau kita ada terlibat perkara akhirnya dan uang kita banyak keluar untuk membayar pengacara, untuk membayar biaya perkara dan sebagainya. But if you use the money for Krishna, that's eternal benefit. Tetapi kalau kita gunakan uang kita persembahkan untuk Krishna, maka kita akan mendapatkan manfaat yang sesungguhnya. So better, when we get money, we like to use it for Krishna before Maya comes and takes it. Jadi lebih baik kalau kita mendapatkan uang, segera secepatnya kita gunakan untuk Krishna sebelum Maya yang mengambil. The son has to get married, or you spend so much money. Marriage of the children. Ya, kita gunakan uang kita dalam bagaimana kita mengelola keluarga kita, dan sisanya kita persembahkan untuk Krishna. Education of the children, also spend a lot of money. Jadi banyak uang yang kita habiskan dalam keluarga kita, juga pendidikan anak-anak kita itu menghabiskan banyak uang. Better to use money for Krishna. Lebih baik menggunakan uang untuk Krishna. Okay. Demikian. Okay, thank you very much. Hare Krishna. Terima kasih banyak. Hare Krishna. Srimad Bhagavad Gita. Jai. Iswaris Bhakti Vigna Vinasana Darshana Swami Maharaj Ki Jai. Terima kasih kelas kepada Guru Maharaj.